Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas C2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Dimas Samiaji. Dan saya Mekna. Dimulai dari latar belakang di keadaan saat ini pada masa pandemik melanda, berbagai kebutuhan sangat dibutuhkan baik persoalan mengenai pangan maupun finance, kami mengusung ide untuk mendobrak kedua aspek tersebut di masa pandemik ini. Membuka sebuah usaha yang menciptakan peluang untuk menjawab pertanyaan suplai makanan yang berkualitas di masa WFH atau work from home, dan juga membuka lowongan pekerjaan dari banyaknya karyawan ataupun pegawai di luar sana yang terkena PHK. Selanjutnya ada riset kebutuhan pasar. Kami menggunakan Google Form untuk mengetahui keinginan konsumen terhadap suatu barang. Melalui link Google Form yang telah kami buat disebar kepada kalangan remaja hingga dewasa. Adapun isi Google Form adalah nama, umur, produk yang kami riset terdiri dari dua macam, yaitu makanan dan fashion. Dalam kategori makanan, kami memberikan pilihan dimsum mentai, salad buah, bakso aci, frozen food, dan lainnya, yang dapat diisi produk makanan apa saja yang diminati konsumen. Lalu kategori kedua, kami memberikan pilihan kerudung, baju, masker kain, dan lainnya yang dapat diisi produk fashion apa saja yang diminati konsumen. Hasil riset kami menunjukkan bila kami menjual makanan, mendapatkan poin tertinggi pada dimsum mentai senilai 52 suara atau 46,8%. Sedangkan untuk produk fashion diminati dengan produk baju dengan 60 suara dengan total perolehan 54,1%. Selanjutnya, company profile. Company profile. Nama usaha kami adalah Demand. Demand merupakan rencana usaha yang akan kami buat. Kami memberi nama tersebut karena selalu ingin mengutamakan pelanggan, dalam hal ini memberikan hal yang diinginkan pelanggan atau biasa kita sebut permintaan, dengan bahasa Inggrisnya demand. Selain itu, nama demand sendiri hampir menyamai nama produk kami, yaitu pada huruf E dalam bahasa Inggris dibaca I, yang berarti jika digantikan akan berbunyi demand, yang juga bisa merupakan singkatan dari produk kami yaitu dimsum mentai. Dengan kami berdua pemiliknya bernama Dimas dan Mekna. Bisnis ini kami mulai perencanaannya mulai tanggal 22 Maret 2021. Adapun visi misi kami, yang pertama itu visi untuk menjadi pusat produsen dimsum internasional, dan misinya melampaui produk dimsum yang sudah ada dan mementingkan kepentingan kualitas daripada kuantitas. Selanjutnya, jenis usaha yang akan kita lakukan. Kita memilih CV sebagai jenis usahanya. Kenapa kami memilih CV? Karena biaya pembuatan CV lebih murah. Kami sebagai pemilik usaha juga dimudahkan dengan tidak adanya aturan yang menyatakan nominal modal awal yang harus dimiliki. Sedangkan firma memiliki umur yang terbatas, berarti jika ada anggota yang keluar, berarti firma tersebut dinyatakan bubar secara hukum, dan apabila ada anggota baru yang bergabung, firma dinyatakan masih beroperasi. Keanggotaan firma bisa sangat mengikat dan berlaku seumur hidup. Dalam firma, tiap anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. Pembubaran persekutuan firma akan terjadi jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal. Mengenai keanggotaan yang mungkin saja pada kemungkinan terburuk dapat ada yang mengundurkan diri, maka jika kami memilih firma, otomatis usaha kami akan bubar atau kami harus mencari anggota baru yang tentunya akan sangat tidak efisien karena mencari rekan bisnis yang baru yang profesional dan dapat dipercaya tidak dapat ditemukan dengan mudah. Oleh karena itu kami lebih memilih CV ketimbang dengan firma. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau yang dapat
atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Berdasarkan definisi di atas, maka mendiskusikan tentang pemasaran akan terkait erat dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Selanjutnya, strategi kami, produk yang akan kami pasarkan adalah dimsum mentai dengan varian isi ayam, udang, dan jamur, dilengkapi dengan saus mentai di atasnya. Untuk harga yang kami tawarkan, harga yang kami pakai untuk satu porsi dimsum mentai sebesar 20.000 dengan isi 5 dimsum per porsi. Untuk promosi, kita menggunakan Instagram, WhatsApp, dan juga website. Dan untuk medianya, kita menggunakan foto dan video untuk bahan promosinya. Selanjutnya ada place atau tempat, dimulai dengan rumah produksi dengan menekankan penjualan online terlebih dahulu sebelum menuju pembukaan outlet. Lalu ada targeting, memberikan variasi produk yang ada seperti dimsum isi ayam, udang, dan jamur. Lalu ada packagingnya seperti pada gambar. Selanjutnya, peramalan permintaan. Dimsum ayam mentai menggunakan moving average 3 bulan mendapatkan hasil MAPE sebesar 24%. Dimsum ayam mentai menggunakan metode exponential smoothing didapat MAPE sebesar 21% dengan alfa 0,5. Lalu ada dimsum udang mentai dengan moving average 3 mendapatkan hasil 0,23 sekian atau 23%. Dimsum udang mentai menggunakan metode exponential smoothing mendapatkan MAPE 0,18 atau 18% dengan alfa 0,5. Lalu ada dimsum jamur mentai dengan moving average 3 mendapatkan hasil MAPE 28%. Dimsum jamur mentai menggunakan metode exponential smoothing mendapatkan MAPE sebesar 20% dengan alfa 0,5. Selanjutnya ada proses produksi. Yang pertama, dengan cara menyiapkan bahan, lalu haluskan bawang putih, parut wortel, iris halus, daun bawang. Campurkan daging ayam, tepung sagu, dan terigu, lalu tambahkan saus tiram, minyak wijen, garam, gula, lada, kaldu jamur. Lalu aduk semua bahan hingga merata. Masukkan isian ke dalam kulit dimsum. Lalu selanjutnya kukus dimsum. Setelah dikukus, angkat dimsum yang telah matang, tambahkan nori, oleskan saus mentai, lalu bakar dimsum dengan torch gun, lalu dikemas dan selesai. OPC dimsum mentai. Berikut adalah operation process chart dimsum mentai yang kami petakan pada 18 Mei 2021. Dipetakan oleh CV kami, yaitu CV demand. Nama objeknya dimsum mentai, nomor peta 1. Bahan-bahannya itu ada mayones. Gimana nih? Lanjut. Lanjut. Bahannya itu ada mayones, air, kulit dimsum, daun bawang, wortel, bawang putih. Semua bahan-bahan tersebut diolah hingga akhirnya menjadi dimsum mentai yang siap untuk dikemas dan dijual. Selanjutnya ada tata letak rumah produksi kami. Kami menyediakan area dine-in atau makan di tempat, dan ada juga untuk take away. Selanjutnya ada aspek SDM. Yang pertama ada general manager. General manager di dalam perusahaan kami hanya dibutuhkan 1 orang tenaga kerja saja, di mana dengan perolehan gaji sebesar 10 juta rupiah per bulan. Adapun deskripsi pekerjaannya, 1. Memimpin dan menjalankan usaha. 2. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan.
3. Memeriksa keuangan bisnis termasuk omset harian. 4. Memeriksa promosi yang sudah dan akan dilakukan. 5. Membangun tim yang solid dan mengawasi perkembangan tim. 6. Memastikan kualitas produk tetap baik. 7. Merencanakan inovasi dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan. 8. Mengangkat dan memberhentikan karyawan. 9. Menghitung laba rugi. Dan 10. Mencatat biaya tetap dan variabel bulanan atau rekap bulanan. Selanjutnya ada manajer. Jabatan sebagai manajer dibutuhkan untuk masing-masing divisi yang telah dibuat. Adapun jumlah divisi dibagi menjadi 4, terdiri dari manajer operasional, sales marketing coordinator, manajer keuangan, dan manajer SDM. Dari masing-masing jabatan manajer divisi tersebut, dengan perolehan gaji sebesar 8 juta per bulan untuk per orang. Dengan deskripsi pekerjaannya yang pertama adalah mengatur kinerja para staf masing-masing divisi. Yang kedua, membuat strategi kinerja untuk masing-masing divisi. Dan yang ketiga, memeriksa laporan mengenai perusahaan masing-masing divisi. Selanjutnya ada bawahan dari manajer operasional. Yang pertama itu staf administrasi, dibutuhkan 4 orang tenaga kerja, yaitu staf yang akan menangani pengiriman, penerimaan, dan pengecekan produk. Gaji masing-masing staf akan memperoleh gaji sebesar 4 juta rupiah per bulan. Deskripsi pekerjaannya adalah memeriksa produk yang akan masuk dan keluar, melakukan transaksi dengan customer, menjawab telepon masuk dengan baik dan sesuai SOP. Yang kedua ada staf produksi, dibutuhkan 4 orang tenaga kerja, karena pada bagian ini bertugas untuk membuat adonan hingga menjadi produk makanan. Gaji yang diberikan untuk per orang staf yaitu sebesar 3 juta rupiah per bulan. Deskripsi pekerjaannya, membuat produk yang akan dijual, melakukan packing, melakukan pemindahan material dari tempat produksi ke tempat penyimpanan. Yang ketiga ada staf gudang, dibutuhkan 1 orang tenaga kerja, yaitu staf gudang bahan baku, mencakup gudang barang jadi. Gaji yang diberikan perorangan untuk staf gudang yaitu sebesar Rp2.800.000 per bulan. Deskripsi pekerjaan memeriksa bahan baku dan produk jadi yang berada di gudang. Selanjutnya ada bawahan dari manajer sales marketing koordinator. Staf sales dan marketing tim dibutuhkan oleh 4 orang tenaga kerja yang memperoleh gaji sebesar 4.500.000 per bulan untuk per orang. Dengan deskripsi pekerjaannya membuat strategi promosi dan media promosi atau e-commerce, media sosial, dan menjalankan media promosi. Selanjutnya ada marketing eksekutif, dibutuhkan oleh 2 orang tenaga kerja, di mana masing-masing tenaga kerja tersebut akan memperoleh gaji sebesar 4.500.000 per bulan dengan deskripsi pekerjaan yang menjaga hubungan baik dengan customer yang sudah menjadi langganan. Selanjutnya ada bawahan manajer keuangan. Yang pertama itu staf keangkutan, dibutuhkan oleh 2 orang tenaga kerja yang masing-masing akan memperoleh gaji sebesar 4 juta rupiah per bulan. Dengan deskripsi pekerjaan, membuat laporan keuangan rutin per minggu dan per bulan. Selanjutnya ada bawahan dari manajer SDM. Pertama ada HRD, dibutuhkan 1 orang dengan gaji 5 juta per bulan dengan deskripsi pekerjaan melakukan rekrutmen pegawai baru. Lalu ada waiter, dibutuhkan 4 orang dengan gaji masing-masing sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan deskripsi pekerjaan melayani konsumen yang ingin menikmati dimsum di restoran atau dine-in kita. Selanjutnya ada kasir, dibutuhkan 1 orang dengan gaji sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan deskripsi pekerjaan melakukan transaksi pembayaran dengan customer. Lalu ada keamanan, dibutuhkan 1 orang dengan gaji sebesar 2.500.000 rupiah per bulan dengan deskripsi pekerjaan menjaga keamanan tempat usaha dengan baik. Selanjutnya ada SOP rekrutmen karyawan. Berikut adalah alur proses dari pertama itu mengajukan form permintaan karyawan, jika disetujui mencari calon karyawan, lalu dilanjutkan melakukan proses seleksi, jika lulus lanjut, jika tidak sudah tergugur. Selanjutnya membuat kontrak kerja, lalu penempatan, lalu memberikan on the job training,
Dan yang terakhir membuat riwayat pelatihan dan update daftar karyawan. Setelah itu selesai. Berdasarkan flowchart di atas, proses rekrutmen karyawan dimulai dengan adanya permintaan karyawan baru yang diajukan pimpinan departemen. Setelah disetujui HRD, mulai mencari karyawan baru melalui iklan, orang-orang yang memiliki kerabat, yang membutuhkan pekerjaan, dan sosial media. Staf HRD selanjutnya melakukan seleksi bagi calon karyawan yang telah mendaftar. Jika tidak sesuai, maka calon karyawan baru akan langsung gugur, dan jika sudah sesuai persyaratan yang dibutuhkan, calon karyawan akan dipanggil untuk melakukan serangkaian tes seperti psikotes, interview, minat, dan bakat. Setelah itu dilakukan tes kesehatan dan nilai tes diakumulasikan dan diputuskan untuk calon karyawan untuk lulus atau tidak. Jika tidak lulus, artinya calon karyawan dinyatakan gugur, dan jika lulus dapat dilanjutkan proses pembuatan kontrak kerja dan menentukan penempatan kerja. Calon karyawan yang telah diterima dan lolos tahap rangkaian seleksi, maka selanjutnya adalah melakukan penandatanganan kontrak mengenai kesepakatan kerja agar saling terikat antara kedua belah pihak. Kemudian, karyawan akan ditempatkan ke bagian posisi yang berhasil diterima dengan mengikuti tahapan-tahapan proses pada. Setelah itu, HRD akan memberikan training kepada anggota karyawan baru yang bertujuan untuk memberikan pembekalan ilmu pengetahuan dan keterampilan pada posisi tersebut. Terakhir adalah berdasarkan training yang telah dilakukan untuk karyawan baru, HRD membuat riwayat pelatihan sebagai bukti dokumen perusahaan dan mengupdate daftar karyawan. Selanjutnya ada reward dan punishment. Yang pertama itu reward. Merayakan keberhasilan pencapaian target penjualan dengan makan bersama seluruh karyawan. Hal ini dilakukan agar seluruh karyawan turut merasakan hasil jerih lelah bersama-sama. Reward ini dapat membangun kerjasama tim yang kuat. Penghargaan bulanan diberikan kepada satu karyawan yang dianggap terbaik pada bulan tersebut. Kriteria penilaian dilihat dari attitude, disiplin, dan melakukan pekerjaan mengikuti SOP dengan baik dan benar. Terdapat bonus voucher belanja di supermarket untuk karyawan yang mendapatkan penghargaan karyawan terbaik. Selanjutnya ada punishment. Jika karyawan yang kedapatan pelanggaran dengan sengaja dan dilakukan saat sudah pernah ditegur sebelumnya, maka pemilik usaha akan memberikan SP atau surat peringatan. Saat diberikan surat peringatan, karyawan masih dapat bekerja seperti biasa. Setelah diberikan SP, karyawan yang sama melakukan kesalahan lagi, pemilik usaha tidak akan menaikkan gaji karyawan sampai waktu yang telah disepakati, tergantung kesalahan yang dilakukan karyawan dan hasil diskusi pemilik usaha. Pemecatan merupakan punishment terakhir yang diberikan oleh pemilik usaha jika karyawan melakukan kesalahan fatal yang tidak dapat ditolerir. Selanjutnya, aspek keuangan. Aspek keuangan yang pertama itu pra-OPR. Didapat total biaya proyek itu 115 juta, dengan modal sendiri 100 juta dan kredit 15 juta. Selanjutnya ada total biaya produksi, total ada 282 juta. Lalu total biaya usaha ada 462.540.000, dengan total biaya operasi per tahun ada 744.540.000. Kebutuhan modal kerja 62.045.000. Lalu ada aspek laba rugi, itu dihitung selama 3 tahun, didapatkan laba bersih sebesar 80.300 sekian pada tahun 2019, lalu pada tahun 2020 sebesar 112.065.000 rupiah sekian, dan tahun ketiga yaitu 2021 sebesar 168.490.000 rupiah. Lalu ada perhitungan penyusutan. Yang pertama itu kendaraan dengan nilai 50 juta, umur ekonomis 10, penyusutan per tahun 5 juta. Yang kedua mesin atau peralatan nilai 20 juta,
umur ekonomi 10, penyusutan per tahun 2 juta. Yang ketiga, inventaris kantor dengan nilai 10 juta, umur ekonomis 5, penyusutan per tahun 2 juta. Dengan jumlah penyusutan per tahun sebesar 9 juta rupiah. Lalu perhitungan amortisasi, yaitu biaya peroperasi dengan nilai 25 juta, umur ekonomi 10, amortisasi per tahun 2.500.000 dengan jumlah 2.500.000 rupiah juga. Selanjutnya ada proyeksi arus kas. Total arus kas masuk pada praoperasi ada 115 juta, pada tahun 2019 586 juta, pada tahun 2020 730 juta sekian, pada tahun 2021 ada 948 juta sekian. Lalu ada total arus kas keluar pada praoperasi ada 105 juta, pada 2019 ada 484 juta sekian, pada 2020 500 juta sekian, dan pada 2021 532 juta sekian. Lalu ada total kewajiban bank pada tahun 2019 ada 5 juta, 2020 5 juta, dan 2021 ada 5 juta. Dengan saldo akhir praoperasi 10 juta, 2019 106 juta, 2020 235 juta sekian, dan 2021 420 juta sekian. Selanjutnya ada neraca dengan total harta lancar periode praoperasi 10 juta, dengan periode komersil tahun pertama yaitu 2019 106 juta sekian, tahun kedua atau 2020 235 juta sekian, dan tahun ketiga 2021 sebesar 420 juta sekian. Dengan total harta itu periode praoperasi 115 juta, tahun pertama 2019 200 juta sekian, tahun kedua 2020 317 juta sekian, tahun ketiga 2021 sebesar 490 juta. Dengan laba periode berjalan, tahun pertama 2019 sebesar 80 juta 300 sekian, tahun kedua 2020 sebesar 112 juta 65.000 sekian, lalu tahun ketiga 2021 sebesar 168 juta 490 rupiah. Dengan total hutang dan modal itu sebesar periode praoperasi sebesar 85 juta, tahun pertama 2019 170 juta sekian, tahun kedua 2020 sebesar 287 juta sekian, dan tahun ketiga 2021 sebesar 460 juta 800 sekian. Selanjutnya ada BEP atau break even point. Dengan hasil BEP-nya pada tahun 2019 didapatkan 75 juta sekian, pada tahun 2020 ada 74 juta sekian, dan pada 2021 ada 70 juta sekian. Selanjutnya ada cash flow, didapat penyesuaian bunga tahun pertama 2019 1.875.000 rupiah, tahun kedua 2020 sama, dan tahun ketiga pun sama. Lalu cash flow sebesar 87 juta sekian pada tahun pertama itu 2019, 119 juta sekian tahun kedua 2020, dan 175 juta sekian tahun ketiga 2021. Selanjutnya ada SWOT analisis. Yang pertama adalah strength. Berpengalaman dalam proses pembuatan dimsum mentai, memiliki integritas tinggi, lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Bahan baku mudah didapat, variasi produk mudah dan banyak, dapat dikonsumsi semua kalangan. Lalu weakness-nya adalah membangun brand image, persaingan banyak, dan mudah diikuti oleh pesaing.
Lalu ada opportunity dan threat. Opportunity-nya itu adalah tidak musiman, banyaknya e-commerce untuk memperluas jangkauan, banyak peluang untuk reseller dating. Lalu threat-nya itu ada banyak kompetitor serupa, harga raw material fluktuatif. Selanjutnya ada dampak lingkungan. Dampak positifnya adalah yang pertama membuka lapangan pekerjaan untuk sekitar, lalu memenuhi keinginan konsumen untuk mendapatkan dimsum yang berkualitas, lalu memberikan motivasi untuk masyarakat sekitar untuk membuka usaha. Dampak negatifnya adalah menjadi pesaing untuk pedagang dimsum yang lain, lalu munculnya sifat konsumtif. Selanjutnya ada aspek investasi. Yang pertama itu net present value atau MPV. Itu kita hitung 3 tahun, 2019, 2020, 2021 dengan total MPV sebesar 185.200 sekian. Selanjutnya adalah internal rate of return dengan hasil total dari 3 tahun adalah 403.680.000 sekian. Lalu ada payback period atau PP dengan jumlah PP sebesar 2,6347. Selanjutnya adalah PI atau Profitability Index dengan tahun 2019 hasilnya 1,21 dan 2021 adalah 1,46 dan tahun 2021 adalah 1,78. Lalu ada average rate of return atau ARR sebesar 76% pada tahun 2019, 107% pada tahun 2020, dan 160% pada tahun 2021. Jadi, kesimpulannya jika dilihat nilai NPV mendapatkan sejumlah 168.209.635.000 sehingga usaha dimsum menta ini dinilai layak dan bisa mendapatkan hasil profit yang besar. Dan juga dikarenakan nilai NPV tidak min atau positif. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.